Pernah kebayang nggak? Di saat semua orang panik, ketakutan, dan sibuk menyelamatkan diri dari badai krisis, ada orang yang justru tenang, bahkan belanja besar-besaran. Itulah yang dilakukan keluarga Hartono. Mereka bukan cuma bertahan dari krisis 1998 yang bikin banyak konglomerat jatuh. Mereka justru naik kelas. Dari pabrik rokok di kota kecil Kudus jadi pemilik bank terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Dan lebih penting lagi, apakah cara pandang mereka bisa ditiru oleh saya dan kamu, orang biasa? Di video ini saya mau ajak kamu menyelam dalam cerita keluarga Hartono. Mulai dari bagaimana mereka merintis Jarum dari usaha kecil, bagaimana mereka berani masuk ke dunia perbankan, bagaimana krisis 1998 yang menghancurkan banyak bisnis justru jadi tiket emas mereka, sampai akhirnya mereka dikenal sebagai Raja Bank lewat BCA. Kita juga bakal bongkar siapa pemilik BCA sebelumnya, kenapa bank itu bisa sampai di ambang kehancuran, dan bagaimana strategi Hartono mengubah bangkai kapal jadi mesin uang abadi. Dan yang paling penting, pelajaran praktis apa yang bisa kamu dan saya ambil supaya meskipun bukan konglomerat, kita bisa pakai cara pikir yang sama dalam hidup sehari-hari. Kalau kamu nonton sampai habis, kamu bakal sadar kekayaan besar itu bukan cuma soal modal, tapi soal cara melihat peluang di tengah masalah. Mari kita mulai dari Kudus, Jawa Tengah. Tahun 1950-an, keluarga Hartono punya pabrik rokok kecil bernama Jarum. Bayangkan saat itu industri rokok kretek penuh persaingan, ribuan merek bermunculan. Bukan perusahaan glamour, bukan pula mesin uang besar. Tapi ada satu hal yang mereka pegang teguh, kualitas. Jarum pelan-pelan naik daun, dikenal konsisten dan mulai menembus pasar nasional. Dari sini kita sudah belajar sesuatu. Besar itu dimulai dari kecil. Hartono nggak langsung jadi konglomerat. Mereka sabar, konsisten, dan fokus di satu hal sampai benar-benar matang. Sekarang kita masuk ke era 1980-an sampai 1990-an. Jarum makin kokoh, tapi keluarga Hartono sadar, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Industri rokok bisa besar, tapi penuh risiko. Ada regulasi, ada perubahan tren, ada tantangan kesehatan. Maka mereka melihat satu sektor lain, perbankan. Buat sebagian orang itu keputusan gila. Dari rokok ke bank jauh banget. Tapi bagi Hartono, bank adalah mesin penggerak ekonomi. Kalau punya bank, artinya punya akses ke uang, ke jaringan, ke peluang di banyak sektor. Sebelum Hartono masuk, BCA bukan milik mereka. Awalnya BCA berdiri tahun 1957. Didirikan oleh Sudono Salim, orang yang juga dikenal sebagai Lim Sioi Leong, pendiri Salim Group. BCA tumbuh besar jadi bank swasta top, bagian dari kerajaan bisnis Salim Group yang punya Indofood, Indocement, Indofood Sukses Makmur, dan banyak lagi. Tapi begitu krisis moneter 1997 sampai 1998 melanda, rupiah anjlok, utang dolar menumpuk, dan banyak bank kolaps, termasuk BCA. Pemerintah sampai harus ambil alih lewat BPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Saham Salim Group di BCA hilang, digantikan status bank diselamatkan negara. Di titik inilah banyak orang menganggap BCA sudah tamat. Pada tahun 1998 adalah tahun kegelapan ekonomi Indonesia. Rupiah jatuh dari Rp2.500 per dolar jadi belasan ribu. Harga-harga melambung. Banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Perusahaan besar, konglomerat terkenal tumbang satu persatu. Mayoritas orang panik, investor asing kabur, orang kaya cari cara menyelamatkan aset. Tapi di saat orang lain mundur, keluarga Hartono justru maju. Mereka melihat BCA yang goyah sebagai peluang emas. BCA itu ibarat kapal besar yang hampir tenggelam, tapi kalau bisa diperbaiki bakal jadi kapal paling perkasa.
Tahun 2002, setelah restrukturisasi BPPN melepas saham BCA dan siapa pembeli besarnya? Ya, keluarga Hartono lewat PT Dwi Muria Investama. Dengan langkah itu mereka resmi jadi pemilik pengendali BCA. Membeli bank saat krisis jelas bukan langkah nekat tanpa perhitungan. Hartono punya strategi. Mereka tahu BCA punya basis nasabah kuat, teknologi perbankan maju dan brand yang sudah dipercaya. Masalahnya cuma krisis, dan krisis itu sementara. Maka mereka rawat, benahi manajemen, perkuat modal dan perlahan BCA kembali bangkit. Hari ini BCA jadi bank swasta terbesar, paling sehat dan paling dipercaya di Indonesia. Laba triliunan, aset ratusan triliun dan jadi mesin uang abadi untuk keluarga Hartono. Mari kita berhenti sejenak. Apa yang bikin mereka beda? Kenapa orang lain panik tapi mereka justru berani? Jawabannya mindset peluang. Orang biasa kalau lihat krisis fokusnya ke masalah, bahaya, rugi, bisa hancur. Tapi Hartono lihat celah. Kalau semua orang jual murah berarti ada diskon besar-besaran. Dan prinsip ini sebenarnya bisa kita tiru. Nah sekarang kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Kita memang bukan Hartono, nggak punya miliaran dolar. Tapi cara pikir mereka bisa kita pakai. 1. Belajar melihat celah. Saat semua orang panik, tanyakan, kesempatan apa yang mereka lewatkan? 2. Diversifikasi. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Punya gaji oke, tapi cari sampingan atau investasi. 3. Pikir jangka panjang. Hartono beli BCA bukan untuk dijual cepat. Mereka tahan, rawat, sabar. 4. Hidup sederhana. Hartono dikenal low profile karena uang yang ditabung bisa jadi modal peluang berikutnya. 5. Bangun mental krisis. Latih diri untuk nggak panik. Punya dana darurat, investasi rutin, jangan konsumtif. Kesimpulannya, kalau saja Hartono ikut panik di 1998, mungkin mereka cuma pengusaha rokok besar. Tapi karena mereka masuk saat orang lain keluar, mereka jadi raja bank. Kuncinya bukan modal besar, kuncinya adalah cara pandang. Seorang bijak pernah bilang, orang sukses melihat peluang di balik masalah. Orang biasa hanya melihat masalah di balik peluang. Warren Buffett punya prinsip terkenal. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Takutlah saat orang lain serakah dan serakahlah saat orang lain takut. Prinsip ini juga yang dipakai Hartono. Sekarang saya mau balik tanya ke kamu. Kalau kamu hidup di zaman krisis 1998, berani nggak beli bank yang hampir bangkrut? Dan kalau hari ini ada peluang besar di depan mata, kamu tipe yang melihat masalah atau melihat kesempatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya pengen baca bagaimana cara kamu memandang peluang. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa belajar banyak lagi dari kisah orang-orang besar. Sampai jumpa di video berikutnya.